Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih dengan Mbak Cici. Oke, Mbak Cici, jadi memang sebenarnya setiap tahun sudah diperuntukkan ya solar bersubsidi untuk para nelayan ini. Namun ternyata kendalanya adalah digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Nah, lalu seperti apa tindakan untuk hal ini Mbak Cici atau untuk mengatasi hal ini? Karena ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Ya tentunya ini akan merugikan nelayan ya, karena efeknya dari nelayan mereka tidak bisa melaut. Kemudian tidak bisa mencari mata pencariannya dan produksi ikan pastinya ya, karena konsumsi masyarakat ikan itu berasal dari nelayan ya, tentunya juga akan menjadi langka, harga akan menjadi naik dan imbas-imbasnya juga akan terjadi inflasi ya, karena kalau harga ikan naik ya. Kemudian ini juga penting ya, harus segera diatasi karena menyangkut banyak hal, baik itu kesejahteraan atau perekonomian nelayan, kemudian konsumsi masyarakat juga. Nah, pemerintah itu tahun 2023 ini memberikan jatah 3,4 juta kiloliter solar untuk nelayan. Ya, ini untuk keseluruhan Indonesia ya, termasuk di Lampung ya. Nah, Lampung juga apakah ini cukup nggak cukup, pastinya sudah diperhitungkan. Kalau memang itu tepat sasaran pastinya cukup. Nah, tinggal pengawasannya bagaimana 3,4 juta itu kiloliter itu bisa tersalurkan ke masing-masing stasiun pengisian bahan bakar nelayan pastinya ya, SPBN. Nah, di Lampung ini ada 5 ya SPBN, yaitu di Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Timur, kemudian juga pesisir barat. Ini tentunya masih kurang ya, karena jumlah nelayan di Lampung itu cukup banyak, ada ratusan ribu kakaknya ya untuk nelayan. Nah, ini kan ditambah lagi kita mendapatkan minta 2 titik lagi, artinya penambahan 3 lokasi SPBN, yaitu 2 di pesisir barat, kan memang itu banyak ya pesisirnya, kemudian juga 1 di Lampung Selatan, kan memang Lampung Selatan ini alurnya juga cukup banyak ya. Nah, ini yang diharapkan lagi digodok, mudah-mudahan dapat direalisasikan sehingga nelayan kita juga bisa mendapatkan BBM yang aksesnya itu lebih mudah. Jadi nggak perlu nelayan kita ini yang misalnya nih yang di mana di Pesawaran harus beli sampai ke Kalianda, atau yang antara Kota Agung harus belinya di Lempasing gitu ya kan. Semakin banyak titik-titik untuk nelayan, pastinya kan ada komunitas atau populasi nelayan. Nah, disitulah yang ditempatkan titik-titik untuk adanya SPBN. Kemudian pengawasan ini penting lagi, karena memang ada disparitas harga untuk solar ya BBM. Sebenarnya tidak hanya untuk nelayan ya, yang bahan bakar untuk umum pun, untuk solar itu pun juga sering ada permainan. Industri itu wajar lah mereka tidak dapat subsidi, karena memang dia mampu gitu, industri besar dan mampu untuk membeli solar dengan harga normal. Sementara untuk beberapa yang kecil ya, masyarakat kecil, kemudian transportasi umum, itu memang membutuhkan subsidi. Disitulah kehadiran negara ya ikut serta membantu masyarakatnya. Nah, tinggal pengawasannya, jangan sampai yang subsidi ini malah dinikmati oleh kaum industri yang harusnya membeli dengan harga normal, tapi karena selisih dikit dia mengambil jatah yang untuk subsidi. Ini juga yang diharapkan tidak terjadi juga di jatah untuk solar nelayan ya. Oke, lalu Mbak Cici, ini bukan jumlah yang sedikit, 3,4 juta liter. Ya memang untuk di tahun 2023 ini. Lalu seperti apa Mbak Cici dari Lampung Pos melihat dari pemerintah untuk mengawasi hal ini, agar ini kan kelangkaan ini karena memang digunakan orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, lalu seperti apa untuk mengawasi 3,4 juta liter ini, yang direncanakan itu seperti apa untuk pengawasannya? Ya, sebenarnya untuk subsidi ini ada 3 hal yang penting ya. Pertama itu solarnya ada nggak nih ketersediaannya ya. Jadi pemerintah juga harus menjamin. Dan cuma angka saja? Betul, jangan cuma angka.
kita baru mendengar peristiwa kebakaran ya, depo Pertamina di Jakarta ya, di Pelumpung. Nah, mudah-mudahan itu tidak berpengaruh atau tidak terimbas kepada distribusi solar yang ada, termasuk untuk di Lampung ya. Namanya depo kan memang tempatnya minyak gitu ya. Kemudian ini selain ketersediaannya ada, juga aksesnya. Itu tadi, kalau untuk nelayan itu lewat SPBN. Di Lampung hanya baru ada 5. Nah, ini sangat kurang ya tentunya, dan ini kita sedang mengajukan penambahan. Kemudian aksesibilitas itu untuk mendapatkan solar bagi nelayan. Kemudian yang ketiga soal harga. Harga tadi itu sama semua ya. Untuk nelayan itu dipatok harga 6.500 sampai dengan 6.800 kalau untuk umum, tapi untuk nelayan 6.500. Nah, ini yang harus dijaga juga pengawasannya. Nelayan, nggak semua orang yang ngaku-ngaku nelayan kemudian bisa beli BBM, harusnya gitu. Tapi mereka dia harus punya kartu atau perizin, ada izinnya. Kapal A misalnya, nelayan A punya perizinan, dia kebutuhannya apa, untuk melaut berapa, itu sudah ada terdata oleh Dinas Perikanan ya, Dinas KKP. Kemudian juga kerjasama dengan BUMN untuk penyediaan solarnya. Jadi ini disinkronisasikan. Pengawasnya sendiri, selain kedua itu, masyarakat juga harus bisa ikut mengawasi. Ada Satgas BBM yang harusnya bisa ikut mengawasi. Jadi kalaupun ada penyimpangan harus segera bisa diatasi, jangan sampai berlarut yang menyebabkan kerugian pada nelayan dan akhirnya ke masyarakat umum dengan susahnya mendapatkan konsumsi ikan, ataupun kalau ada ikan, ikannya menjadi lebih mahal harganya. Oke, jadi kita tidak mau ini berlarut. Betul. Seperti itu. Kita berharap juga pengawasan itu juga yang paling penting, Mbak Cici ya, dan juga Satgas BBM itu juga penting keberadaannya. Mudah-mudahan saja ini bisa teratasi. Jadi kita masyarakat juga kebutuhan ikan bisa terpenuhi dengan harga yang tidak terlalu tinggi ya. Oke, Mbak Cici, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.